Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah. Terbuka segala kebaikan, terbuka segala kemanfaatan, terbuka rahmatnya Allah, terbuka ridhonya Allah, terbuka maghfirahnya Allah, terbuka futuhnya Allah, terbuka berkahnya Allah, terbuka segala kebaikan minallahi tabaraka wa ta'ala, dan Allah tutup untuk kita segala keburukan, al-waba wal bala wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sambil buka dulu, ini ada satu amalan dari almarhum Al-Habib As-Salih Al-Alim Muhammad Rashad Al-Baiti Ba'alawi Al-Husaini. Beliau seorang ulama di kota Mekah dan Jeddah, wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau memberikan amalan menghadapi musim atau masa atau kondisi yang di situ banyak timbul fitnah, cobaan, penyakit merebak, virus mewabah, untuk senantiasa ba'da salat mengulang-ulang nama Allah ya Arhamar Rahimin. Kemudian 3 kali, kemudian farrij alal muslimin. Diulang-ulang habis salat itu 11 kali. Jadi kita, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Ayo, mumpung kita di majlis Al-Qur'an, majlis kalamnya Allah Subhanahu wa taala, mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita doakan umat Islam semua, mudah-mudahan Allah berikan farajan qariba, farajan ajila, di mana saudara-saudara kita muslimin pada khususnya, orang manusia pada umumnya yang saat ini sedang menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan faraj, khususnya di negeri-negeri Islam seperti di Iran, seperti di Malaysia, di mana saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan faraj untuk kaum muslimin. Kita baca. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. 11 kali. Ya Arhamar, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal
muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman. Rabbana hab lana hukman. Allimna min ladunka ilman. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna biqabulin hasan wa ambit lana nabatan hasanan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus gurunda kita, syekhina kita, murabbi kita, Al-Habib Ali Al-Haddad, mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Orang tua kita, Bapak Haji Mukhtar, Bapak Haji Aslih, dan orang tua-tua yang lain yang sudah layak dipanggil Baba, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat dan afiat. Ibu-ibu juga dan nyak-nyak, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat. Dengan banyaknya orang tua di permukaan bumi, Allah akan pikir-pikir kembali insyaallah untuk menurunkan azabnya insyaallah. Mudah-mudahan yang tua-tua Allah berikan kesehatan afiat zahir dan batinan ya arhamar rahimin. Baik jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, masih kita pada panduan Al-Qur'an suratul A'raf. Nanti kita akan dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandu kita khususnya nanti di seputar rezeki. Nanti kita akan renungkan panduan di seputar rezeki dari Al-Qur'an. Kita berangkat dulu dari Quran suratul A'raf pada ayat ke-31, atau kemarin kita berhenti pada ayat 31 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bani Adam untuk apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakan perhiasanmu di setiap kali kalian berada di tempat sujud. Nah, ini para ulama menyebutkan karena Allah sebutkan inda kulli masjidin, tidak mesti hanya di dalam masjid. Tetapi arti masjid bangunan yang dibangun khusus untuk beribadah. Bumi hamparannya yang terhampar ini bagian dari masjid. Sebagaimana bagian yang Nabi sabdakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah telah jadikan untukku dan umatku, kata Rasulullah, bumi yang terhampar ini termasuk sebagai tempat sujud. Artinya tempat sujud itu ada dua macam. Ada bangunan yang disiapkan, dibangun untuk kita beribadah di situ, bersujud di dalamnya. Ini disebut dengan bangunan yang bernama masjid. Dan ada masjid yang ada di atas permukaan bumi, dan ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad, bahwa ibadah itu, bersujud itu tidak mesti di tempat yang dibangun untuk sujud saja. Kalau umat terdahulu, Nasraninya mesti beribadah di dalam gerejanya, Yahudinya harus beribadah di dalam sinagognya. Umat Nabi Muhammad ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, hamparan yang dihamparkan di atas permukaan bumi Allah ini, ya, baik di gunung, di tanah, di pantai, di mana saja, semua menjadi tempat media untuk kita menundukkan diri kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua berlaku di mana saja kita sedang beribadah. Khudzu zinatakum, gunakan perhiasan yang Allah anugerahkan pada kalian. Kalau kita melirik riwayat hadis tafsir,
Ini katanya pintu yang mana Allah khusus sediakan bagi orang-orang yang senang berpuasa. segala sesuatu, apapun dia, siapapun dia, bentuknya bagaimana, menjauhkan kita dari mengikuti Allah dan Qur'annya, itulah setan. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Orang yang selalu mendapat pertolongan adalah orang yang berusaha untuk naik haji. 2. Para mujahid, para pejuang. 3. Orang yang berniat dengan kuat untuk melaksanakan pernikahan. Saksikan kajian Ramadan bersama Kiai Haji Syihabuddin Syifa dalam program Ngaji Bareng Ami Syihab. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Saksikan kajian Ramadan bersama Abi Ihya dalam program Ngaji Bareng Abi Ihya setiap hari selama bulan Ramadan jam 7 sampai 9 pagi dengan kajian kitab At-Taqarrub Ilallah dan kajian hadis Nabawi. Segera klik channel YouTube Taklim Tube dan Nuha Production. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Kami amilin rapatkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan. Kami amilin menyongsong masa, umat ini membina buana, menggenggam dunia merindu surga, jika kemakmuran dirasa bersama. Bergerak, melangkah, raihkan kemenangan, tolong menolong dan kebaikan, hanya Allah sebagai sandaran. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia.
teguran atau jawaban dari sebagian kafir, orang musyrik yang beribadah di mana? Di sekeliling Ka'bah bertawaf dengan keadaan bertelanjang. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan namanya Ka'bah ini tempat suci. Tempat suci. Mereka meyakini ini orang-orang musyrik sekalipun. Ya. Bertawaf itu merupakan ibadah pensucian jiwa. Maka di badan kalau ada pakaian yang udah dipakai berbuat dosa atau pakaian yang tidak baru, tidak baik atau tidak boleh digunakan untuk bertawaf. Jadi mereka lebih memilih telanjang aja. Paham gak nih? Kenapa? Karena manusia, menurut pemahaman mereka nih, manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, terlahir dalam keadaan telanjang. Itu suci itu, bersih. Nah, pakaian yang udah dibikin maksiat atau pakaian yang tidak baru, tidak layak digunakan untuk bertawaf. Jadi mereka memilih apa? Telanjang. Nah, kita memahami tekstual ayat ini, Allah perintahkan setiap kita mau bersujud, masuk ke masjid, bersujud di luar masjid, beribadah di atas permukaan bumi, gunakan perhiasan yang Allah halalkan untuk kita gunakan dalam beribadah dan dalam bersujud. Wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berlaku israf. Apa kemarin israf itu? Makna kata israf itu mujawazatul had, berlebihan tetapi disertai penggunaan. Ambil makanan yang banyak tapi dihabisin, walaupun habis itu badannya lelah, tahap nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena melewati batas. Itu kalau apa namanya? Israf. Kalau tabdzir lain. Kalau tabdzir itu artinya berlebihan dalam berbelanja, dalam menggunakan sesuatu disertai tidak atau kurangnya manfaat tersebut. Kata tabdzir ini diambil dari kata-kata bazar syai'an, artinya menebar benih. Nah, kalau menebar benih bukan di tempat dan lubangnya, kira-kira terjadi pemborosan nggak? Pemborosan. Ibaratnya cukup satu lubang, satu biji ditaruh 5. Malah akhirnya nggak jadi semua nih. Gara-gara apa? Bertumpuknya benih. Itu tabdzir. Artinya kalau israf berlebihan tetapi digunakan, tetap dimanfaatkan. Kalau tabdzir berlebihan seraya tidak berguna. Apalagi membawa madarat. Itu namanya tabdzir. Beda tabdzir sama israf, beda. Kalau israf Allah nggak suka, kalau tabdzir Allah sebutkan sebagai saudaranya setan. Dan perilaku tabdzir, boros, menghambur-hamburkan nikmat Allah tanpa guna, itu menghantarkan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra, Allah berfirman, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura." Wala tubadzir tabdzira, jangan kalian berperilaku mubadzir, jangan berperilaku boros, menghambur-hamburkan nikmat Allah tanpa guna, terlebih lagi merugikan, terlebih lagi membahayakan. Kenapa? Innal mubadzirin, orang yang suka berperilaku tabdzir, ikhwanas syayatin, saudara kandungnya setan. La haula wala quwata illa billah. Saudara kandung setan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura, dan setan itu sangat ingkar, banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di sini wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, jangan kalian berperilaku israf, sesungguhnya Allah tidak menyukai apa? Tidak menyukai orang-orang yang suka berperilaku israf. Baik, kira-kira mau nggak disebut orang yang nggak disuka oleh Allah? Mau nggak disebut orang-orang yang la yuhibbu, innahu Allah la yuhibbu, nggak demen, Allah nggak suka. Bapak Ibu paham nggak hakikatnya cinta itu bagaimana sih?
Kalau seseorang sudah mencintai sesuatu, kira-kira kelebihan, kekurangannya ditutupin nggak? Udah cinta, gimana? Udah cinta, ya kan? Kurang-kurangnya ditutupin. Kebaikannya ditambahin. Cinta. Baik, ini mumpung ada ayat yang berbunyi innahu la yuhibbul musrifin, saya ingin ajak Anda membuka mushaf. Tulis, catat ayat-ayat apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah enggak suka kepada orang-orang itu. Mau tahu enggak? Siapa aja orang yang enggak didemen Allah, mau tahu enggak? Supaya apa kita tahu? Supaya kita enggak lakuin, agar kita enggak dibenci oleh Allah. Baik, kita buka ya. Catat ayat-ayat ini. Yang bawa pulpen, catat. Yang enggak bawa pulpen, mudah-mudahan ingat. 1. Al-Baqarah ayat 190. Al-Baqarah ayat berapa? 190. Saya baca ujungnya aja ya. Yang penting catat nih. Kalau nggak bawa pulpen emang ilmunya susah nempel. Alias ngaji kufing. Kalau bawa pulpen, insya Allah nempel. Kan begitu ya? Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak demen sama orang yang suka apa? Berlebihan. Kalau bikin pelanggaran, bukan main, berlebihan. Allah nggak demen. Tuh. Orang yang melanggar aturan, Allah nggak demen. Tuh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Orang yang berani melanggar aturan Allah, Allah nggak demen. Allah nggak cinta sama dia. Baik. Siapa lagi? Al-Baqarah ayat 205. Ini sama dengan surah Al-Maidah ayat 64. Al-Qasas ayat 77. Ini 3 ayat sama nih. Al-Baqarah 205. Apalagi tadi? Al-Maidah ayat 64 dan Al-Qasas ayat 77. Kita mesti tahu, mesti kenal apa perkara buruk. Untuk apa? Untuk kita bisa jauhin perkara buruk itu. Bukan buat kita kerjain ya, buat kita jauhin. Udah. Apa itu? Wallahu la yuhibbul fasad, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah enggak demen sama kerusakan dan Allah enggak demen sama orang yang suka berbuat kerusakan. Pintu yang mana Allah khusus sediakan bagi orang-orang yang senang berpuasa. Segala sesuatu, apapun dia, siapapun dia, bentuknya bagaimana, menjauhkan kita dari mengikuti Allah dan Qur'annya, itulah setan. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Orang yang selalu dapat pertolongan adalah orang yang berusaha untuk naik haji. 2. Para mujahid, para pejuang. 3. Orang yang berniat dengan kuat untuk melaksanakan pernikahan. Saksikan kajian Ramadan bersama Kiai Haji Syihabuddin Syifa dalam program Ngaji Bareng Ami Syihab. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Saksikan kajian Ramadan bersama Abi Ihya dalam program Ngaji Bareng Abi Ihya setiap hari selama bulan Ramadan jam 7 sampai 9 pagi dengan kajian kitab At-Taqarrub Ilallah dan kajian hadis Nabawi. Segera klik channel YouTube Taklim Tube dan Nuha Production. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Kami amilin rapatkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan. Kami amilin menyongsong masa, umat ini membina buana, menggenggam dunia.
Hati-hati nih, ini bahasa kerusakan, contohnya bukan main banyak ini. Ya. Merusak apa? Merusak ekosistem. Merusak juga tuh. Merusak apa ya? Jalanan. Merusak saluran air. Tuh. Banyak contohnya. Nah, kapan kita bahas, tapi ini biar kenal dulu aja, ya. Kalau ini merusak apa enggak? Udah paham itu. Udah tahu itu. Baik. Apalagi berikutnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Allah enggak demen sama orang yang kafir yang seneng bikin dosa. Al-Baqarah 276, Ali Imran ayat 32. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ini enggak usah dibahas dulu aja, yang penting dicatat dulu ya, kumpulin. Biar kita kenal siapa aja orang yang enggak didemenin sama Allah, yang enggak didemenin sama Allah. Coba tuh. Ya. Kalau ada bahasa, gua enggak demen banget sama orang. Wah, demen banget sama orang. Enak kan kira-kira? Demen banget sama orang. Nah, sekarang Allah enggak demen sama orang. Bagaimana coba? Allah yang enggak demen. Gimana kira-kira jamaah sekalian? Na'udzubillahi min dzalik. Baik, berikutnya. Allah enggak demen sama siapa lagi? Sama orang yang suka berperilaku zalim. Quran surah Ali Imran ayat 57. Quran surah Ali Imran ayat 140. Ali Imran 57. Ali Imran ayat berapa? 140. Dan Quran surah Asy-Syura ayat 40. Ali Imran ada 2, yang ketiga Quran surah Asy-Syura. Saya ulang, Quran surah Ali Imran 32, Ali Imran 57, Asy-Syura 32, 57, 140. Maaf tadi Asy-Syura tambah Asy-Syura ayat 40, itu maksudnya. Ya. Ali Imrannya 140, Asy-Syuranya 40. Baik. Siapa lagi yang Allah enggak demen? Siapa lagi yang Allah enggak demen? Ayo kita lihat Allah Ta'ala berfirman bagaimana. Tadi udah zalim, udah ya zalim ya. Zalim udah. Allah enggak demen sama orang yang sombong dan angkuh dalam bersikap dan bergaya. Quran surah An-Nisa ayat 36. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa ayat 36. Dan Al-Hadid ayat 23. An-Nisa 36, Al-Hadid ayat 23. Allah enggak demen ame orang yang mukhtal dan fakhur, angkuh. An-Nisa 36, Al-Hadid 23. Nah, berikutnya Allah enggak demen sama orang yang suka berkhianat. Al-Quran surah An-Nisa, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Quran surah An-Nisa ayat 107. 107. Dan Quran suratul Anfal ayat 58. Quran suratul Hajj ayat 38. Al-Anfal 58,
Al-Hajj 38. Al-Anfal 58, Al-Hajj 38. Tadi yang apa namanya, yang mukhtalin fakhur sebelumnya ada 3 ya, bukan 2. An-Nisa 36, Al-Hadid 23, Luqman 18. Jadi 3 macam tuh. Nanti masalah 3 ayat, 3 tempat. Luqman 18. Udah. Kalau yang berkhianat, Al-Anfal 58, Al-Hajj 38. Berikutnya, yang Allah nggak demenin, orang yang tadi di Quran kita baca ini, la yuhibbul musrifin, orang yang suka berbuat israf. Quran suratul A'raf ayat 31 dan Quran suratul An'am ayat 141. Al-A'raf 31, Al-An'am 141. Udah. Berikutnya yang Allah nggak demenin, siapa lagi? Innallaha la yuhibbul farihin. Orang yang gembira hingga lupa diri. Al-Qasas ayat 76. Orang yang gembiranya lupa sama diri. Paham gak kira-kira orang yang lupa diri? Saking girangnya lupa diri. Orang yang selalu dapat pertolongan adalah orang yang berusaha untuk naik haji. 2, para mujahid, para pejuang. 3, orang yang berniat dengan kuat untuk melaksanakan pernikahan. Saksikan kajian Ramadan bersama Kiai Haji Syihabuddin Syifa dalam program Ngaji Bareng Ami Syihab. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Saksikan kajian Ramadan bersama Abi Ihya dalam program Ngaji Bareng Abi Ihya setiap hari selama bulan Ramadan jam 7 sampai 9 pagi dengan kajian kitab At-Taqarrub Ilallah dan kajian hadis Nabawi. Segera klik channel YouTube Taklim Tube dan Nuha Production. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Kami amilin rapatkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan. Kami amilin menyongsong masa, umat ini membina buana, menggenggam dunia merindu surga, jika kemakmuran biasa bersama. Bergerak, melangkah, raihkan kemenangan, tolong menolong dan kebaikan, hanya Allah sebagai sandaran. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia. Gerakan
Paham gak kira-kira orang yang lupa diri? Saking girangnya lupa diri. Lagi happy, lagi seneng-seneng, lupa sholat. Lagi seneng, lupa baca Quran. Contohnya aja. Baik, yang terakhir, Allah nggak demen al-mustakbirin, orang yang berperilaku sombong. Siapa itu orang yang sombong? Orang yang berani ngelawan Al-Quran. Itu namanya hakikat orang yang sombong. Di mana itu adanya ayatnya? An-Nahl ayat 23. Cukup dulu sekian. Udah, coba yang bisa nyalin bacain coba. Ada berapa macam, ada siapa aja orang yang enggak disuka oleh Allah dengan sebutan innahu atau innallaha la yuhibbuhum. Allah enggak demen sama mereka. Coba dibacain. Siapa kata tadi? Ada berapa ya? 13 macam ya? 3 surat. Maksudnya ada berapa macamnya orangnya? Oh banyak gimana sih? Saya baca. 1 mu'tadin, ya. 2 mufsidin. 3 kafirin. 4 zalimin. 5 mukhtalin fakhur. 6 khainin. Sudah. 7 musrifin. Siapa lagi? 8 farihin. 9 mustakbirin. 9 macam, ya. Ayatnya banyak, ya. 9 macam orang yang enggak didemenin sama Allah. 9 tipe orang yang enggak didemenin sama Allah. Berapa ya? 9. Nanti bulan depan saya tes nih ya. Apa aja ayatnya? Biar kita kenal. Ayo yang suka main HP siapa ya? Yang suka pasang status. Hari ini bikin status 9 macam orang yang enggak didemenin sama Allah Ta'ala. Ente mau agak jadi orang yang didemenin sama Allah? Gitu bilangnya. Jangan statusnya cuma foto doang. Nih, kerudung baru. Ya. Paham ya ibu ya? Hari ini bikin status apa statusnya? 9 tipe manusia yang enggak disukai. Garis apa namanya? Petik tanda atas kagak didemenin ame Allah. Ada 9. Oh, kira-kira mau enggak jadi yang salah satu dari mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Indah enggak Al-Qur'an? Indah enggak Al-Qur'an? Udah tinggal tadaburin tuh PR. Nanti kapan-kapan baru kita bayanin, kita jabarin ya. Sekarang kita kenal dulu aja. Baik, sekarang pindah ayat berikutnya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi. Qul, katakan wahai Rasul, man siapa orang harrama yang berani mengharamkan zinatallah, perhiasan Allah, allati yang akhraja Allah keluarkan li'ibadihi, bagi hamba-hambanya. Jamaah, ini catatan lagi nih, bawa pulpen ya? Ngaji udah bawa pulpen, ya, biar tadaburnya lengkap begitu maksudnya. Ibad dalam Al-Quran ada penggunaan kata ibad, ada penggunaan kata abid. Ibad dan ada abid. Kalau terjemahan sama, artinya hamba-hamba Allah. Sama, ibadullah, ya, ibadur rahman, ya, sama. Tapi yang beda apa sih? Yang beda dalam Al-Quran itu Allah gunakan kata ibad yang merupakan jamaknya abdun. Abdun, ibadun. Ya, ada abdun, abidun. Kata ibad Allah gunakan untuk menyebutkan hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang taat, sekalipun juga bisa berbuat dosa. Atau dalam bahasa lain, ibad ini hamba-hamba Allah yang nurut. Kalau abid, hamba-hamba Allah yang bangor. Bahasa orang Betawi, tambeng. Tahu gak tambeng?
Bapak Haji Mutar, orang Kuitang, tahu nggak tambang? Apa tambang, Mbak? Kagak bisa dibilangin. Itu namanya abid. Ya. Ah, itu indah Al-Quran tuh. Apa indahnya? Kalau untuk yang baik Allah gunakan fathah atau alif. Naik ke atas tuh, tinggi. Itu namanya ibad. Yang buruk Allah gunakan kasrah, abid. Kasrah kan bawah. Fathah naik berarti. Ayo. Ini mumpung di sini saya lagi ingat, saya bongkar lagi. Tadinya mau langsung lanjut, cuman kayak sayang deh. Biar jamaah dapat semua. Ayo kita lihat ini, buktiin apa dan bagaimana penggunaan kata ibad. Dalam Al-Quran, ibad itu terulang 104 kali. 104 kali. Apa sebutin semua? Sebutin semua gak? Jam 8 baru bubar ini mah. Baik, ambil contohnya dikit. Tanda bukti kalau penggunaan kata ibad itu untuk hal yang baik. Ibadur Rahman. Paham gak? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu contohnya ya. Contoh. Ibadur Rahman. Ibad atau Allah Ta'ala ada hamba-hamba pilihan Allah yang Maha Rahman. Jadi namanya Ibadur Rahman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini fokus apa ngantuk ini? Hah? Ibadur Rahman. Hamba-hamba pilihan Allah yang Maha Rahman. Siapa itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang kalau jalan di atas permukaan bumi santai. Enggak menggambarkan kesombongan, tapi menggambarkan ketawaduan. Lawannya itu ada orang-orang yang berjalan marohan, sombong. Marohan, busungkan dada. Marohan, mukhtal. Bukan mukhtar ya, kalau mukhtar bagus pakai ro, kata tiba. Jadi kalau ada namanya orang mukhtar yang bilang lidahnya pelat, suruh benerin. Manggil anak jangan mukhtal, tapi mukhtar. Beda nih. Mukhtar hamba terbaik, pilihan terbaik tuh. Mukhtar hamba pilihan terbaik. Yang terbaik nih hamba Allah, orang yang terbaik. Kalau mukhtal pakai lam, maknanya jauh berbeda. Mukhtal itu orang yang jalannya sombong. Jadi kalau mukhtal itu orang yang jalan begini. Tuh, itu namanya mukhtal. Alhamdulillah orang tua kita, bapak kita mukhtar. Makanya Bu Haji beruntung dah punya laki yang namanya mukhtar. Bukan mukhtal. Nah yang repot kalau bocahnya pelat. Bapak Haji mukhtal, mukhtal. Jangan panggil mukhtal, namanya mukhtar. Karena mana jauh nih, beda. Mukhtar dengan ro, dengan mukhtal pakai lam jauh maknanya. Tadi kan ada tuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Pakai lam. Fakhur. Allah enggak demen sama si mukhtal. Pakai lam. Tapi Allah demen sama si mukhtar. Pakai ro. Tuh, paham? Beda tuh bahasa Arab, tuh bahasa Quran begitu. Hurufnya beda, beda maknanya. Baik. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang enggak kenal dirinya, yang bodoh, yang enggak tahu siapa dia, orang tahu siapa kita enggak? Orang tahu siapa kita enggak? Ada yang tahu, ada yang enggak tahu kan? Nah ya kalau enggak tahu, ada orang enggak kenal sama kita, nyebut yang jelek-jelek sama kita, jangan disanggepin, cukup qalu salama. Kan begitu ya? Ada orang kalau emosi sama kita, semua dikeluarin, kebun binatang, jin dan anak turunnya disebutin semua. Dasar lu kambing, dasar lu anjing, dasar lu. Dia nggak tahu kita. Nggak perlu kita jawab, cukup kita jawab qalu salama. Itu. Kalau ada orang nyebut kita, dasar lu anjing. Lalu kita bilang juga, lu juga anjing. Berarti dia bukan jahilun, dia kenal siapa kita, kitanya anjing. Paham nggak? Paham nggak apa?
Tadi Allah bilang kan, kalau ibadur rahman, ada orang yang nggak tahu hakikat kita, nyebutin, manggil kita dengan sebutan yang jelek-jelek, cukup jawabnya, selamat, selamat, terima kasih. Kalau orang nyebut kita, ya, dasar lu anjing, dasar lu kunyuk, sebutin semua tuh, kebun binatang keluar semua, kita balik, lu juga kunyuk, berarti sama, dia kenal kita anjing atau kunyuk, dia juga kenal begitu, paham nggak? Dan itu bukan cirinya ibadur rahman, itu ibadus syaitan. Kalau ibadur rahman ada orang mencela kita, mencaci kita, menfitnah kita, dan memang hakikatnya dia itu nggak tahu siapa kita. Apa maksudnya nggak tahu siapa kita? Jangan kita perkenalkan yang buruk dari kita, ngerti nggak? Kalau tadi bilang lu anjing, dijawab lu juga anjing, berarti kita memperkenalkan bahwa kita ini anjing, maka dia panggil kita anjing. Paham jemaah? Indah nggak Al-Quran? Qalu salama, udah selamat, gitu aja. Yang repot laki bini, anjing-anjingan, waduh habis dah. Ya kan ya? Bininya disebut anjing. Bini yang menjawab lagi, abang juga monyet. Lah berarti anaknya apa dong? Punya anak hasil apa? Paham nggak? Jadi anak hasil anjing sama monyet, apa kira-kira maksud? Allahu Akbar. Paham nggak nih? Itu Al-Quran mengajarkan akhlak seperti itu, tuh indahnya tuh. Ada orang celak kita, ngaci maki kita, selamat. Udah gitu aja. Selamat. Udah. Baik. Dah. Ini namanya ibad. Jadi banyak nih, dalam Al-Quran terulang sebanyak apa? 104 kali. Saya ambil tadi kutip, contohnya tadi apa? Ibadur Rahman. Itu di Quran surat apa itu? Al-Quran surah apa? Hah? Itu Al-Quran surah Al-Furqan. Ya. Dan Az-Zukhruf, Al-Furqan ayat 63 dan Az-Zukhruf ayat 19. Sekarang saya ambil contoh kata abid. Tadi udah ibad ya. Di mana tuh contohnya? Al-Furqan 63, Az-Zukhruf 19. Sekarang yang abid. Kita mau kenal nih, abid. Ada berapa kali dalam Al-Quran terulang? Kata abid terulang 5 kali aja. 5 kali. Jadi kita perlu sangka baik. Banyakan mana ibad sama abid? Ibad. Sangka baik ya. Ketemu orang jangan suka menghakimi. Paham ya? Kenapa? Rupanya ibad itu lebih banyak ketimbang abid. 100 kali terulang kata ibad, abid cuma 5 kali. Artinya masih banyakkan orang baik apa orang jahat? Cuma sangka baik aja. Paham ya? Baik. Kata abid nih, walaupun kemarin kita jelaskan ya bahwa mayoritas manusia ini orang ingkar sama Allah. Saya ambil satu contoh ayat. Ya. Quran surah Fussilat ayat 46. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Ayo. Bidzallamin lil ibad apa lil abid di situ? Lil abid. Dengar kata Allah nih. Man amila salihan, siapa orang yang beramal saleh. Fali nafsihi, maka amal salehnya kembali buat dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Siapa orang yang berbuat jelek, dosanya kembali buat siapa? Buat dirinya. Balasannya buat siapa? Buat dirinya. Buat dirinya apa buat orang lain? Oke. Ini kalau kita paham ayat ini, Quran surah Fussilat ayat 46, ini satu cara biar kita nggak jadi orang yang kepo. Tahu nggak kepo? Apa kepo? Ngurusin urusan orang mulu. Ngacain orang mulu. Nggak pernah mau ngacain diri sendiri. Padahal ini ayat Allah kasih tahu nih. Allah kasih tahu, yang beramal soleh, kebaikan kembali buat diri sendiri. Bukan buat orang lain. Dan orang yang berbuat amal jelek, amal buruk, dosanya buat siapa? Diri sendiri, bukan buat orang lain. Tuh. Kalau orang sadar begini, masing-masing orang, suami sadar tentang kaidah ini, istri ngerti tentang kaidah ini, abang paham kaidah ini, adik paham kaidah ini, anak paham kaidah ini, teman ngerti ayat ini, kira-kira hidup kita tentrem nggak? Tentrem kagak? Nggak bakal kepo ngurusin orang. Paham? Ibu-ibu ngerti nggak? Lihat orang punya bini baru, kepo nggak?
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, Al-Qur'an indah apa kagak? Indah tidak? Mudah-mudahan Allah berikan keindahannya masuk dalam hati kita, ucapan dan perbuatan kita. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.